Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishem Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Anahnu menu hadim. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, anahnu menu hadim artinya kami ini sangat istimewa atau kita istimewa. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya, Evangelis Abraham Effendi Usman. Sudah seminggu ini Bapak Ibu kita vakum terhadap bikin video di channel Injil Kabar Baik Abaget. Tapi pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan ini saya bertemu dengan saudara yang dari Madura. Beliau juga seorang murtadin sama dengan saya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, anahnu menu hadim artinya kita ini sangat istimewa. Istimewa yang pertama sekali karena kita dari kegelapan diambil oleh Yesus menuju kepada terang yang ajaib. Kegelapan bukan kulit yang gelap, jangan Bapak Ibu lihat kulit gelap, tetapi tingkah laku segala macam gelap semuanya. Kulit gelap tidak masalah, yang penting hati kita terang dalam nama Yesus. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan melihat, mendengar kesaksian. Kenapa sih Kakak Novi bisa percaya kepada Yesus? Sebagaimana kita ketahui, orang Madura itu sama kerasnya dengan orang Aceh. Tetapi sekeras-kerasnya orang Madura dan orang Aceh, bila sudah berhadapan dengan Yesus, Bapak Ibu, maka semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Anahnu menu hadim, kita ini istimewa. Kak Novi kenapa bisa percaya kepada Yesus? Bisa jelaskan sedikit aja? Karena Tuhan Yesus itu hadir dalam hidup saya. Dia sendiri yang memilih saya, bukan saya yang memilih Tuhan pada saat itu. Saya cerita singkat ya. Saya flashback balik kisah masa lalu saya. Lalu saudara terkasih semuanya, nama saya Novi, saya asli orang Madura. Puji Tuhan kalau saya ada sebagaimana saya ada saat ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup saya. Saya cerita latar belakang saya orang Madura. Tentunya kita tahu bagaimana orang Madura itu mendidik anak-anaknya. Saya dididik keras untuk saya mengerti apa itu agama Islam. Saya dididik secara benar, secara baik sama mereka pada saat itu untuk saya bisa mengerti, untuk saya bisa ngaji, untuk saya bisa apa sih ya, bisa berlaku baiklah saat itu. Sampai akhirnya kehidupan saya itu apa ya, secara dunia lihat saya memang bahagia pada saat itu. Masa kecil saya cukup bahagia. Tapi ketika kelas 5 SD itu, ketika saya mengetahui bahwa kakek yang memelihara saya dan tante yang memelihara saya itu ternyata bukan orang tua kandung saya, saat itu saya mulai mengalami apa ya, yang namanya kayak kacau gitu. Saya mulai merasa, ya Allah kok saya sama mama saya dibuang, saya sama mama saya kok dikasih sama orang lain gitu. Dan ketika saya tahu om dan tante, yang saya panggil om dan tante itu ternyata orang tua kandung saya, saat itu mulai saya merasa kecewa gitu. Sampai akhirnya mama kandung dan papa kandung saya itu mengajak saya untuk tinggal bersama beliau. Namun saat saya tinggal bersama beliau, saya justru mendapat perlakuan yang tidak wajar sebagai orang tua memperlakukan anak. Jadi saya merasa apa ya, kecewa lagi gitu. Kecewaan itu semakin mendalam. Saya dididik secara keras dan sangat keras oleh beliau. Sampai akhirnya hati saya itu menjadi keras dan saya apa ya, menjadi pendendam saat itu. Yang ada saat itu saya hanya bagaimana saya harus menyakiti orang seperti saya udah disakiti gitu. Jadi sampai akhirnya ketika kelas 6 SD saya udah mulai mengenal yang namanya rokok. Kelas 1 SMP saya mulai mengenal yang namanya narkoba. Saya udah mulai mengkonsumsi narkoba. SMA saya udah mulai lebih lagi, saya mulai apa ya, terlalu nyaman dengan narkoba itu. Sampai akhirnya saya mulai mengenal yang namanya dunia malam, mulai mengenal yang namanya diskotik. Saya akhirnya menjadi penari striptis. Saya sempat apa ya, mencintai sesama jenis. Saya hidup dengan apa ya, mencintai sesama jenis itu cukup lama, hampir 10 tahun lebih saya terikat sama hubungan seks sesama jenis. Saya juga berhubungan dengan seks bebas. Jadi saat itu bisa dikatakan saya biseks, laki-laki iya, perempuan iya gitu. Akhirnya sempat terlibat dalam sebuah sindikat yang sangat ekstrim gitu. Di situ membuat hati saya itu semakin keras gitu. Karena pada saat itu saya cuma punya ambisi, saya waktu itu cuma bilang kalau saya punya uang saya bisa mengendalikan dunia saat itu. Ketika
ketika saya punya uang, orang yang dulunya tidak menghargai saya jadi menghargai saya gitu. Mama, kalau saya kasih uang pada saat itu, kamu anak saya gitu. Jadi saya bagaimana cara saya mendapatkan uang pada saat itu? Tentunya awal-awal masih remaja itu ketika papa saya dan kakek saya tahu saya bandel, mereka secara apa ya? Secara apa ya, mereka orang tua gitu, tentunya mereka tidak mau melihat anaknya jatuh ke lembah yang salah. Tapi ya itulah, saya saat itu saya tidak peduli dengan mereka, walaupun saya dipukul, saya diancam, bisa dikatakan saya ditegur dengan sangat keras supaya saya bisa berubah. Tapi pelajaran kekerasan yang mereka ajarkan kepada saya itu tidak mampu mengubah karakter saya. Tambah lama saya, tambah hari itu tambah semakin kejam gitu. Bahkan teman-teman terdekat saya nih kalau bilang, "No, suami gue selingkuh nih," gitu. Ini perumpamaan ya, suami gue selingkuh, "No, selingkuh sama mana?" "Cewek ini." Ya udah, kita intai. Saya intai itu perempuan pelakor itu. Ketika dia pulang kerja, dia naik motor, saya copot plat motor saya pakai jaket sama teman saya itu yang suaminya diambil ini, saya pakai helm, saya ikutin motor dia, saya tendang, saya bikin dia jatuh, bener-bener dia, aduh udah babak belur. Saya lari, saya buang helm saya buang jaket saya gerai rambut saya. Istilahnya saya puas melihat orang lain itu menderita, saya puas pokoknya ketika saya bisa menyakiti orang itu adalah kepuasan dalam hidup saya, karena dari kecil saya merasa selalu tersakiti gitu. Kak, bentar. Ketika melakukan kejahatan seperti itu, di dalam hati kecilnya ada tidak? Aku ingin berubah dong. Saat itu enggak. Enggak ada ya? Enggak ada. Untuk berusaha untuk berubah enggak ada? Enggak ada. Nah, justru apa yang akan terjadi? Justru saya semakin gue harus lebih dari ini lagi. Lebih gitu. jahat lagi. Lebih jahat lagi karena dengan itu banyak orang saat itu saya merasa orang semakin takut dan semakin menghormati saya saat itu gitu, dengan ini lo gua gitu, jagonya gua gitu kan saat itu. Jadi tambah berambisi lagi untuk saya lebih jahat lagi gitu saat itu. Sampai akhirnya saya, saudara-saudara, saya mengalami yang namanya ditangkap polisi itu 4 kali saya masuk penjara. Ketika keempat kalinya saya masuk penjara, kakek yang begitu menyayangi saya, yang mengasuh saya dari kecil, yang bagi saya kakek ini adalah sosok malaikat, itu dipanggil Tuhan, dipanggil Allah pada saat itu. Dan suami saya juga pada saat itu suami keempat saya ya, karena saya sudah 4 kali nikah. Tapi kalau pacar itu udah nggak gitu, udah itulah keburukan saya yang sangat luar biasa dulu gitu. Saya menceritakan pengalaman masa lalu saya, gimana bobroknya saya, bagaimana masa lalu saya, itu bukan sebuah kebanggaan bagi saya. Tapi saya bangga ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan itu dahsyat dan dia mampu mengubahkan saya gitu. Keempat kalinya saudara-saudara ketika saya masuk penjara, ketika kakek saya dipanggil sama Allah dan ketika suami saya juga dipanggil sama Allah, saya saat itu merasa, saya bilang, aduh dunia itu udah runtuh. Saat itu saya ngerasa, aduh hidup gue udah gak berarti, gue pengen mati aja. Saat itu saya bilang, aduh pokoknya benar-benar saya ada di titik nol dalam kehidupan saya, dimana saya udah ngerasa harta dunia saat itu udah gak berarti gitu. Walaupun saya masih punya sesuatu di luar, walaupun saat itu saya di penjara, pokoknya udah gak ada yang berarti gitu. Karena mereka berdua itu di sisi lain saya berarti selain harta gitu. Jadi saya ngerasa saya udah. Nah 3 hari setelah kejadian itu, saudara-saudara, saya kan tiap hari nangis nih, tiap hari nangis. Ini di penjara? Di penjara. Itu tahun berapa sih Kak masuk penjara? 2014 Januari, tepatnya Januari ya, tanggal 1 itu suami saya itu yang dipanggil Tuhan. Saya nangis dan 5 Januari tepatnya jam 2 malam, mata saya itu udah sipit, udah kayak Cina, karena saya nangis itu hampir tiap hari. Dan tepatnya jam 2 malam itu, lampu di kamar itu dalam keadaan gelap. Di kamar saya waktu itu ada 9 orang, 4 Kristen, 5 Muslim. Pada saat itu saya senderan itu saya karena nggak bisa tidur, bantal saya angkat ke tembok, saya senderan setengah tidur dan tidak tidur. Saya hanya nangis, saya putus asa. Sempat saya berpikir, ya Allah, gue mending mati aja, hidup gue juga udah nggak ada gunanya gitu. Buat apa lagi gue ngumpulin harta gitu kan? Karena semuanya bagi saya waktu itu memang udah habis gitu, udah tamat lah. Kayaknya itu akhir hidup saya gitu. Tiba-tiba ada sinar itu begitu terang. Mata saya waktu itu terpejam, tapi saya tidak tidur. Tiba-tiba sinar yang begitu terang itu mendekat
sinar yang terang itu tidak ada panas, tidak ada apa, dia mendekati saya. Tiba-tiba setelah sinar itu dekat dengan saya mendengar satu suara yang bilang, kemari kan tanganmu nak, dan tidak akan aku lepaskan. Saat saya mendengar suara itu, saya merasakan satu aura yang luar biasa. Saya merasakan satu pelukan yang luar biasa. Saya merasakan satu beban yang luar biasa itu terlepas dari hidup saya. Saya nggak ngerti itu apa, tapi tiba-tiba gitu. Saya ngerasa saya tenang saat itu. Saya ngerasa saya damai. Saya ngerasa pokoknya hal yang nggak pernah saya rasakan dari kecil. Tiba-tiba saya terbang. Saya membuka mata, saya bangun, dan sinar itu sudah tidak ada. Kak, waktu sinar itu datang dalam mimpi ya? Enggak, itu saya nggak tidur. Oh, bukan tidur ya? Ketika sinar itu datang, berpikir nggak bahwa ini Yesus? Saya nggak berpikir. Tidak berpikir. Nggak berpikir. Yang penting sinar itu datang membawa damai luar biasa ya, yang tidak pernah kakak rasakan selama di dunia ini bisa dirasakan ya kak. Terus gimana kak? Setelah itu saya nyalain lampu loh. Mana sinar tadi nggak ada, mana suara tadi itu suara siapa gitu kan? Kenapa hilang suara tadi itu? Kepala saya keluar dari teralis pintu begini telinga-telinguk, tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Lalu teman saya teriak, "Woi, mati lampu, masih malam sih lo." Saya matikan lagi lampu. Saat itu saya nggak bisa tidur. Saya gelisah. Tadi siapa yang datang menemui saya? Siapa? Dan akhirnya keesokan harinya saya main ke blok sebelah, ke tempat teman saya. Bloknya lumayan, saya jalan ke blok dia, saya masuk ke kamar dia. Misi kak, saya bilang, ketika saya main di kamar dia, saya lihat ada satu foto yang ditempel di tembok. Itu Misi kak itu orang Kristen atau orang Islam? Orang Kristen. Saya bilang, kak, ini foto siapa? Ini foto Tuhan Yesus lah, dia bilang gitu. Karena saya benar-benar dari kecil saya didoktrin, jangankan untuk melihat foto Tuhan gitu. Lihat orang Kristennya aja saya udah bencinya setengah mati gitu, karena saya didoktrin untuk saya membenci. Kalau orang tua saya ajarkan, kalau lo nggak bisa bunuh orang kafir, cukup benci dia dalam hati lo gitu. Dengan membenci itu udah sebagian jihad yang lo lakukan gitu kan. Jadi untuk itu ajaran nggak ya? Ajaran gitu kan. Ajaran untuk membenci pada saat itu gitu. Jadi saya benar-benar nggak tahu gitu kalau itu gambar Yesus gitu kan. Terus saya bilang, ini benar love di dada ini, cahaya di dada ini seperti yang datang tadi malam. Saya seperti bisa melihat tapi seperti tidak, tapi saya rasakan memang itu, hati saya bilang itu gitu. Terus teman saya bilang, berarti lo orang yang dipilih Tuhan, lo orang dipanggil Tuhan. Saat itu saya nggak ngerti apa arti dipilih Tuhan dan dipanggil Tuhan, tapi saya jawab saat itu, nggak mungkin lah. Gue jangankan istilahnya dipanggil atau dipilih Tuhan, saat itu saya belum mengerti, tapi dalam hati saya haramkan gitu kan. Apalagi saya sampai beriman kepada Yesus. Lebih baik saya istilahnya mati tanpa iman daripada saya harus menjadi orang kafir gitu. Pasti udah neraka nih gitu kan pada saat itu. Jadi akhirnya teman saya ngomong gitu, udahlah males ngomong malu gitu. Akhirnya saya pulang dari kamar dia sambil jalan dari blok dia ke blok saya. Saya merenung, apa arti kata-kata teman dan siapa yang datang kepada saya. Saya jalan nggak tahu apa yang saya pikirkan, apa yang hati saya, pokoknya semua berkecamuk. Sampai akhirnya ketika saya sampai di kamar, saya berdiri, itu di jendela itu kan ada majalah, buku, Al-Quran, Alkitab. Tiba-tiba tangan saya suruh ambil Alkitab. Saya ambil, saya buka Kejadian. Kok begini aja, saya tutup lagi, saya taruh lagi, tapi hati saya ambil, baca, saya baca lagi. Tiba-tiba teman saya datang, ngapain lo baca Alkitab, mau masuk Kristen? Ini najis, saya bilang gitu kan. Enggak lah, ini jatuh tadi, saya taruh lagi gitu kan. Sampai akhirnya ketika teman saya ini keluar, hati saya bilang ambil gitu. Dan akhirnya ketika saya ambil, saya nggak buka lagi di depan, tapi saya buka agak ke tengah. Dan di situ saya menemukan satu firman yang saya baca, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saat itu saya tercengang, saya kaget, langsung saya tutup lagi karena waktu itu saya masih mementingkan ego saya ya. Saya tutup, saya taruh, saya gemeteran. Apa sih ini? Apa yang terjadi? Saya benar-benar bingung saat itu. Saya benar-benar bingung, takut, semuanya campur aduk. Sampai akhirnya saya
saya setiap teman saya kan, ayo sholat gitu kan. Saya nggak pernah lagi sholat, saya nggak pernah lagi apa gitu. Sampai akhirnya 5 hari setelah kejadian itu, entah kekuatan itu datangnya dari mana, entah dorongan itu datangnya dari mana, tanpa ajakan siapapun, tanpa paksaan siapapun, tanpa dorongan siapapun, atau karena laki-laki atau karena harta, tidak. Saat itu tiba-tiba kaki saya melangkah ke gereja. Ketika saya masuk ke dalam gereja di lapas itu, satu gereja melihat saya gitu kan, karena mereka tahu saya muslim gitu kan, harusnya saya ke musola. Saya masuk, saya salaman cuma sama berapa orang, lalu saya duduk paling depan. Saya bilang, ya Allah, saya kesini, ampun ya Allah, saya nggak tahu nih apa yang saya lakukan, tapi kenapa saya ada di sini. Tapi hati saya bilang, lo duduk tenang gitu. Akhirnya saya duduk tenang saat itu. Lalu hamba-hamba Tuhan datang, akhirnya ibadah dimulai. Saat penyembahan dimulai itu, lalu saya jatuh tersungkur, saya menangis saat itu. Saya benar-benar nyium ubin saat itu. Saya cuma bilang, Tuhan, saat itu saya benar-benar ngerasa saya udah tiba-tiba saat saya jatuh tersungkur di ubin ini, ada semacam flashback balik ke belakang. Seperti ada pemberitahuan, ini lo yang lo lakukan dulu, begitu jahatnya lo, ini sisi kelam lo. Saya diingatkan dari kecil waktu saya disiksa orang tua, saya diingatkan. Berarti ditunjukkan bagaimana kejahatan yang sudah dilakukan. Jadi seolah-olah ini lo dulu gitu kan, ini kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan, ABC, semua itu keluar. Jadi kayak ngelihat video diri saya sendiri gitu. Saya bilang, Tuhan ampun pada saat itu. Setelah saya bilang Tuhan ampun pada saat itu, tiba-tiba saya kayak ada yang ngangkat saya bangun gitu kan, kayak ada satu tangan yang akhirnya saya duduk. Dan ketika penyembahan terus berlangsung itu, tiba-tiba ini kepala saya seperti ada satu aura yang luar biasa yang membuat saya merasa nyaman saat itu. Damai sukacita yang luar biasa yang tidak pernah saya rasakan saat itu. Itu ada dalam kehidupan saya saat itu. Dan entah itu datangnya dari mana saya nggak tahu saat itu. Cuma saya bersyukur. Itulah saat kali pertama saya mengalami Tuhan, dan perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup saya. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata 2000 tahun yang lalu, sebelum Kak Novi membaca Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah Bapak Ibu, Alkitab mencatat Tuhan datang kepada orang yang berdosa. Tuhan datang kepada orang yang melakukan banyak kesalahan dan dosa. Dan Alkitab sudah mencatat tidak ada satu manusia pun yang benar di hadapan Tuhan. Kullu bani adaman khata'un wa ghairu khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia, dalam sebuah hadis dikatakan, setiap manusia pasti melakukan kesalahan dan dosa. Wa ghairu khata'ina at-tawwabun. Dan setiap orang, yang sebaik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah bagi mereka yang mau bertobat. Bapak Ibu, bertobat bukan masuk ke sebuah agama, tetapi bertobat adalah menerima kebenaran yang sejati ada di dalam Yesus Kristus. Bagaimana saya katakan tadi, Yesus datang untuk orang berdosa. Dia mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Karena Yesuslah yang menjadi panutan bagi kita umat manusia. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini kecuali manusianya Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan, anahnu menu hadim, benar-benar kata-kata ini yang sepantasnya kita sandangkan kepada saudara kita, saudari kita, Kak Novi yang berasal dari Madura yang sekarang menjadi pengikut Kristus. Bukan saja beliau dipilih oleh Yesus, tetapi beliau benar-benar sekarang menjadi pelayan Tuhan. Beliau melayani Tuhan sudah kemana-mana. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan apa sih yang sudah dilakukan oleh Kak Novi sejak beliau menjadi seorang murtad. Pelayanannya apa saja dan kemana saja dia melayani, dan apa saja yang sudah beliau lakukan. Tunggu sesi berikutnya. Terima kasih. Shalom alaikum bishem Masya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan.